Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijaya Niko Bandaha. Saya mahasiswi dari IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 1D. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teori kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu. Teori yang pertama adalah teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta yang ada. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proporsi, ungkapan, atau keputusan adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Ujian kebenaran yang didasarkan oleh teori korespondensi paling diterima secara luas oleh kelompok realis. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan kepada realita objektif. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta itu sendiri atau antar pertimbangan, dan situasi dijadikan pertimbangan itu serta berusaha untuk melukiskannya, karena kebenaran mempunyai hubungan erat dengan pernyataan atau pemberitaan yang kita lakukan tentang sesuatu. Di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi, sesuatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dan sesuai dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Menurut teori korespondensi, ada atau tidaknya keyakinan kita mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran atau kekeliruan. Jika suatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan ini benar. Jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Yang kedua, teori tentang koherensi atau konsistensi. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koherensi atau konsistensi. Pernyataan-pernyataan ini mengikuti atau membawa kepada pernyataan yang lain. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Artinya, pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu yang koheren menurut logika. Suatu kebenaran tidak hanya terbentuk karena adanya koherensi atau konsistensi antara pernyataan yang realitas saja, akan tetapi juga karena adanya pernyataan yang konsisten dan dengan pernyataan sebelumnya. Di sini dengan kata lain, suatu proposisi dilahirkan untuk menyikapi dan menanggapi proposisi sebelumnya secara konsisten serta adanya interkoneksi dan tidak adanya kontradiksi antara keduanya. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatik. Teori pragmatik dicetuskan oleh Charles S. Peirce pada tahun
1839 sampai 1914 dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1828 yang berjudul How to Make Ideals Clear. Teori ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat yang kebanyakan adalah kebangsaan Amerika. Yang menyebabkan filsafat ini sering dikaitkan dengan filsafat Amerika. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung pada peran fungsi dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya dalam ruang lingkup atau waktu tertentu. Teori ini juga dikenal dengan teori problem solving, artinya teori yang dengan itu dapat memecahkan segala aspek permasalahan. Yang keempat adalah teori kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Menurut teori ini, proporsi dikatakan benar sepanjang proporsi itu berlaku atau memuaskan. Apa yang diartikan dengan benar adalah yang berguna, dan yang diartikan salah adalah yang tidak berguna. Bagi para pragmatis, batu ujian kebenaran adalah kegunaan, dapat dikerjakan, dan akibat atau pengaruhnya yang memuaskan. Teori ini mengakui adanya kebenaran yang tetap atau mutlak. Francis Bacon pernah menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus mencari keuntungan-keuntungan untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi. Ilmu pengetahuan hanya berarti jika nampak dalam kekuasaan manusia. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan manusia adalah kekuasaan manusia. Hal ini membawa jiwa bersifat eksploitatif terhadap alam karena tujuan ilmu adalah mencari manfaat sebesar mungkin bagi manusia. Yang kelima, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Pada teori kebenaran performatif, masyarakat menganggap hal yang besar adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu, walaupun tak jarang keputusan tersebut bertentangan dengan bukti-bukti empiris. Dalam fase hidupnya, manusia kadang-kala harus mengikuti kebenaran performatif. Pemegang otoritas yang menjadi rujukan bisa pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Kebenaran performatif dapat membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, kehidupan beragama yang tertib, adat yang stabil, dan sebagainya. Masyarakat yang mengikuti kebenaran performatif tidak terbiasa berpikir secara kritis dan rasional. Mereka kurang inisiatif dan inovatif karena terbiasa mengikuti kebenaran dari pemegang otoritas. Yang keenam adalah teori konsensus. Pada teori kebenaran konsensus, suatu teori itu dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Masyarakat sains yang bisa mencapai konsensus yang kokoh karena adanya paradigma. Sebagian komitmen kelompok paradigma merupakan nilai-nilai bersama yang bisa menjadi determinan penting dari perilaku kelompok meskipun tidak semua anggota kelompok menerapkannya dengan cara yang sama. Paradigma juga menunjukkan keanekaragaman individual dalam penerapan nilai-nilai yang bersemayam
bisa melayani fungsi-fungsi esensial ilmu pengetahuan. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yudikatif yang diterima dalam hukum tak tertulis. Adanya perdebatan antara paradigma bukan mengenai kemampuan relatif suatu paradigma dalam memecahkan masalah, tetapi paradigma mana yang pada masa mendatang dapat menjadi pedoman riset untuk memecahkan berbagai masalah secara tuntas. Itulah penjelasan dari saya tentang teori kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.